Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas tentang pencatatan dalam kewajiban lancar. Jadi, di dalam kewajiban lancar itu kan ada beberapa utang yang kita ketahui dan sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara kita melakukan pencatatan pada macam-macam utang atau kewajiban lancar tersebut. Nah, yang pertama, di sini kita bisa lihat ya, untuk melakukan pencatatan utang dagang itu, kita akan buat satu contoh soal, misalnya seperti ini. Ya, katakan pada tanggal 1 Maret 2019 itu PT BMA melakukan pembelian peralatan kantor. Nah, belinya itu secara kredit dengan nominal 15 juta dan ada syarat pembelian di situ 2/10 M/30. Artinya apa? Ya, jadi artinya ini BMA beli peralatan kantor 15 juta, ada syaratnya 2/10 M/30, artinya ini pembelian secara kredit. Nah, kalau kita ingin melakukan pencatatannya, pada saat kita membeli, ya, pada pencatatan pada saat kita melakukan pembelian peralatan kantor, maka kita akan buat di debitnya itu peralatan kantor. Kenapa? Karena peralatan kantor kita akan bertambah sebesar 15 juta. Kemudian karena ini kita belinya secara kredit, maka nanti akan muncul yang namanya utang dagang. Ya, nominalnya juga sama-sama 15 juta. Kemudian apabila utang ini kita bayarkan, ya, kita lakukan pelunasan dalam jangka waktu 10 hari atau ke bawah ya, itu akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Karena di sini ada syarat pembeliannya yaitu 2/10. 2/10 artinya dalam jangka waktu 10 hari apabila bisa dilunaskan, maka nanti dapat potongan sebesar 2%. Dan ternyata kita anggap di sini pada tanggal 8 Maret kita melakukan pembayaran ya atau pelunasan utang kita. Nah, apabila kita membayarnya di bawah dari 10 hari, itu maka kita akan mendapatkan potongan pembelian. Nah, potongan cara pencatatannya adalah tadi utang dagang kita yang sebesar 15 juta ini karena akan kita lunasi, maka kita letakkan dia di debit sebesar 15 juta. Kemudian karena nanti kita bayarkannya dalam jangka waktu 10 hari, ya, karena kan 1 Maret ke 8 Maret ini kan masih dalam jangka waktu 10 hari ke bawah. Nah, berarti kita akan mendapatkan potongan pembelian. Dari mana 300.000 ini? 300.000 ini didapatkan dari 15 juta dikalikan 2%. Jadi 15 juta dikali 2% dapatlah 300.000. Berarti uang yang akan kita bayarkan kepada si penjual nanti adalah sebesar 14.700.000, yaitu selisih antara 15 juta dan juga dikurangi dengan 300.000. 15 juta ini utang dagang dikurangi dengan potongan pembelian, maka dapatlah pembayaran kita itu sebesar 14.700.000 rupiah. Dan seandainya ternyata kita itu melakukan pelunasan, tapi dalam jangka waktu lebih dari 10 hari. Kalau kita melakukan pelunasan itu lebih dari 10 hari, ya, lewat dari tanggal 10 ya atau 10 hari gitu, maka kita akan melakukan pencatatan seperti ini. Katakan dia bayarnya tanggal 12 Maret. Nah, kalau 12 Maret kan berarti lebih dari 10 hari. Nah, kita buat seperti ini. Kita bikin di debitnya itu utang dagang karena kita mau melunasi utang kita. Maka karena utang akan berkurang, maka kita letakkan di debit 15 juta. Kemudian di sini kan ada di kreditnya ada kas karena kita melakukan pelunasan. Nah, karena kita melakukan pelunasan utang, maka otomatis kas kita akan berkurang, dan ketika kas kita berkurang, maka kita letakkannya di kredit. Nominalnya 15 juta rupiah. Jadi seperti inilah pencatatan yang kita lakukan pada utang dagang. Oke. Baik. Ini ada latihan soalnya, jadi untuk mempraktekin sendiri ya di rumah gitu mengenai kemampuan kita apakah sudah paham dengan pencatatan utang dagang, maka di sini ada, silakan dilakukan latihan soalnya. PT BMA pada tanggal 1 Januari 2019 membeli peralatan kantor sebesar 25 juta dan perlengkapan kantornya sebesar 5 juta. Baru dibayar sebesar 15 juta, sedangkan sisanya dibayar tanggal 15 Februari 2019. Jadi dari seluruh pembelian ini yang baru dibayar 15 juta, sedangkan sisanya akan dibayarkan tanggal 15 Februari 2019. Di sini tidak ada tidak ada yang namanya syarat pembelian. Jadi ini dilakukan pencatatan, buatlah pencatatan saat pembelian dan saat pembayaran utang.
saat pembayaran ya, pembelian dan saat pembayaran. Oke. Baik, selanjutnya untuk pencatatan wesel bayar pakai bunga. Jadi wesel bayar atau utang wesel ini ada dua pencatatan. Yang pertama pakai bunga dan kedua tanpa bunga. Di sini ada soal kasusnya. Misalnya seperti ini. Pada tanggal 10 Maret 2019 membeli barang dagang kepada UD Jaya sebesar 15 juta. Ya, PT BMA membeli barang dagang kepada UD Jaya sebesar 15 juta secara kredit. Ada syarat pembeliannya 2/10 N per 30. Nah, kemudian pada tanggal 10 April 2019, PT BMA ini menyerahkan promes 30 hari kepada UD Jaya dengan bunga 12% per tahun. Pada tanggal 10 Mei 2019, PT BMA melunasi promes yang telah diserahkan kepada UD Jaya. Nah, di sini ada beberapa transaksi yang terjadi, dan dari transaksi yang terjadi tersebut kita harus melakukan yang namanya pencatatannya. Yang pertama kita lakukan adalah pencatatan saat terjadinya pembelian barang dagang. Nah, tadi kan dibeli barang dagangnya sebesar 15 juta secara kredit, ada syarat 2/10 per 30. Jumlahnya 15 juta. Berarti kita bikin di sini debitnya pembelian, kemudian kreditnya utang dagang. Ini saya pakai sistem metode periodik ya, karena dia di sini kita akui sebagai pembelian. Nah, kemudian katanya pada tanggal 10 April 2019 PT BMA ini menyerahkan promes 30 hari. Jadi 30 hari kepada UD Jaya dengan bunga 12% per tahun. Nah, pencatatan utang dagang dibayar dengan wesel bayar ini kita buat seperti ini. Debitnya utang dagang, karena tadi kan utang dagang ini sudah diserahkan promesnya, berarti diganti ya, utang dagang diganti nanti pembayarannya dengan utang wesel. Nah, utang dagangnya di debit 15 juta, kemudian munculkan utang wesel di kredit 15 juta. Oke. Nah, kemudian ternyata pada tanggal 10 Mei 2019 PT BMA ini melakukan pelunasan promes yang telah diserahkan kepada UD Jaya. Nah, tanggal 10 Mei ini artinya ada pencatatan saat pelunasan wesel ya, pencatatan saat pelunasan wesel. Berarti kita lakukan adalah debitnya. Debit itu utang wesel. Kenapa kita mau melakukan pelunasan utang wesel? Berarti debitnya utang wesel 15 juta, kemudian debitnya beban bunga ya, karena kita juga mau bayar pelunasan wesel beserta bunganya. Oke, 150.000. Kemudian karena kita melakukan pelunasan wesel, maka otomatis kas kita akan berkurang, kita letakkan kas itu di kredit. Jadi jumlahnya adalah 15.150.000. Perhitungan untuk beban bunganya ini itu kita buat seperti ini. 12% itu kan tadi seperti ini ya, 12% per tahun. Nah, kemudian kan kali 30 ya, 30 per 360. Nah, berarti ini kan untuk 1 tahun itu 360. Kemudian 30 ini kan dalam jangka waktu 30 hari promesnya. Kemudian dikalikan 15 juta. 15 juta itu secara kredit. Jadi dapatlah hasilnya Rp150.000. Nah, Rp150.000 inilah kita nanti akan buatkan di sini sebagai beban bunganya. Oke. Jadi ini nanti akan kita akui sebagai beban bunganya. Kemudian bagaimana pencatatan wesel bayar tanpa bunga? Jadi seperti ini, kita bikin kasus juga. PT BMA ini pada tanggal 1 Maret 2019 membeli peralatan kantor kepada UD Jaya sebesar 15 juta secara kredit dengan syarat pembelian 2/10 M per 30. Pada tanggal 15 Maret 2019, PT BMA menyerahkan promes 30 hari kepada UD Jaya sebagai ganti utang usaha. Pada tanggal 15 April 2019, PT BMA melunasi promes yang telah diserahkan kepada UD Jaya. Nah, sama seperti yang tadi, pencatatannya ada beberapa kali, karena ada transaksi beberapa kali juga di sini. Nah, untuk pencatatan saat pembelian, maka kita akan buat debitnya itu peralatan kantor sebesar 15 juta. Kemudian muncul utang dagang, karena kita belinya secara kredit, maka muncul utang dagang di kredit sebesar 15 juta. Kemudian pencatatan saat utang dagang diganti utang wesel. Ya, itu terjadi pada tanggal 15 Maret 2019. Pada tanggal 15 Maret 2019, PT BMA menyerahkan promes 30 hari kepada UD Jaya sebagai ganti utang usaha. Nah, di sini kita bikin utang dagangnya di debit, karena akan kita kurangkan ya, kita hilangkan. Kemudian muncullah utang wesel di kredit 15 juta. Kemudian
pencatatan untuk pelunasan promes itu tanggal 15 April ya. Kita bikin dia di debitnya utang wesel 15 juta dan kreditnya kas 15 juta. Di sini tidak ada dapat potongan karena dia tidak dibayar dalam jangka waktu 10 hari ya, melebihi dari 10 hari makanya. Dan ini juga dibayarnya pakai wesel bayar. Wesel bayar tanpa bunga. Jadi berarti tidak ada potongan pembelian apapun yang terjadi di sini. Oke. Baik, kemudian apabila ada transaksi berkaitan dengan hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo, maka kita akan melakukan pencatatannya seperti ini ya. Seandainya kita temukan transaksinya, kita ketahui di neraca tanggal 31 Mei 2019 itu PT BMA memiliki hutang jangka panjang dalam bentuk utang bank sebesar 300 juta ya. Jadi tadinya itu diketahui di neraca itu utang bank itu sebesar 300 juta. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 75 juta ternyata harus dilunasi dalam jangka waktu 1 atau kurang dari 1 tahun. Maka ini diperlukan penyesuaian ya pada akhir periode. Nah, untuk melakukan penyesuaian ini, maka dibuatlah jurnal A atau pencatatannya seperti ini. Tanggal 31 Desember 2019, utang banknya kita kurangkan, jadi kita letakkan di debit ya. Kita kurangkan di debit 75 juta ya. Kemudian kita munculkan utang bank yang akan jatuh tempo di kredit sebesar 75 juta. Jadi nanti utang bank yang akan berkurang, sedangkan utang bank yang akan jatuh tempo akan bertambah sebesar 75 juta rupiah. Jadi ini adalah cara kita melakukan pencatatan hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Kemudian apabila terjadi pendapatan diterima di muka, katakan ya kasusnya seperti ini. Pada tanggal 1 September 2019 itu PT BMA menerima pembayaran sebesar 10 juta sebagai hasil dari penyewaan gedung kantor kepada pihak lain dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi PT BMA itu punya sebuah gedung gitu ya, kemudian disewa oleh pihak lain. Nah, itu dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Dan itu pembayarannya sudah dilakukan di depan. Nah, sebesar 10 juta. Dan ini maka kita akan akui sebagai pendapatan diterima di muka. Karena uangnya sudah kita terima, sedangkan mereka belum melakukan atau menggunakan gedung tersebut. Oke, jadi pencatatannya kita lakukan pada saat penerima sewa gedung yaitu 1 September 2019 kas ya, di debit kas karena kita menerima uang 10 juta. Kemudian pendapatan sewa diterima di muka di kredit. Nah, ini muncul utang. Ya sebenarnya ini utang ya, utang pendapatan. Tapi kita bikin sini pendapatan sewa diterima di muka sebesar 10 juta karena uangnya sudah kita terima tapi mereka belum menggunakan gedungnya. Kemudian pada saat tanggal 31 Desember ini perlu disesuaikan. Ya, tadi terjadinya bulan 9, kemudian pada saat akhir periode dan pada saat akhir tahun gitu ya, kita perlu menyesuaikan. Kita ingin menghitung berapa sebenarnya sudah diakui sebagai pendapatan. Dari pendapatan sewa diterima di muka ini sudah berapa seharusnya kita akui sebagai pendapatan. Nah, ternyata di sini kalau kita hitung ya, di September ke Desember itu adalah 4 bulan. Ya kan, tadinya ini untuk dalam jangka waktu 12 bulan, berarti kita bikin 4 per 12 dikali 10 juta. 10 juta ini sewa gedungnya. Nah, dapatlah 3.333.333 rupiah, 3. Maka digenapkan saja ya. Kemudian nanti nominal ini kita akan letakkan di pencatatan. Ya, jadi yang tadinya pendapatan sewa diterima di muka di kredit akan kita kurangkan ke debit pendapatan sewa diterima di mukanya. Kemudian akan muncul di sini yaitu akun pendapatan. Karena apa? Karena tadi yang pendapatan sewa diterima di muka itu sudah kita akui menjadi pendapatan yang sebenarnya sebesar 3.333.333 rupiah. Jadi inilah cara kita ketika ingin melakukan pencatatan pada saat terjadinya pendapatan diterima di muka ya. Jadi ada pencatatan saat penerimaan sewa gedung, ada pencatatan saat mengakui pendapatan di akhir tahun. Oke, kemudian kita ini ya, silakan juga lakukan latihan. Saya kasih latihan soal untuk mencoba bagaimana cara melakukan pencatatan pendapatan di muka. Jadi di sini
Katakan PT BMA itu pada tanggal 1 Maret 2019 menerima pembayaran sebesar 5 juta. 5 juta ini dibayar, kita terima uangnya sebagai hasil pemasangan iklan. Jadi PT BMA ini adalah perusahaan iklan gitu ya. Jadi ada yang sudah membayarkan di awal itu pemasangan iklan sebesar 5 juta dan dalam jangka waktu ini untuk 1 tahun. Jadi silakan nanti buat pencatatan saat pembelian pada saat ya penerimaan lah ya, penerimaan kemudian pada saat pembayaran. Ya, pada saat penerimaan kemudian pada saat pembayaran atau pengakuan ya. Jadi gini, ini pada saat penerimaan uangnya, kemudian ini pada saat pengakuan pendapatannya. Oke. Kemudian apabila ada terjadi transaksi pencatatan hutang pajak. Katakan di sini ada kasusnya itu pada tanggal 15 Desember 2019, PT BMA menjual barang dagang seharga 50 juta. Atas penjualan tersebut memungut PPN 10% dari nilai penjualan. Jadi ketika PT BMA ini menjual barang dagang, ada dipungut sebesar 10% PPN-nya dari nilai penjualan. Nah, untuk transaksi seperti ini nanti kita akan buat pencatatannya juga. Yang pertama adalah pencatatan pajak saat penjualan barang dagang. Jadi kan kita jualnya 50 juta. Nah, kita hitung 10% dari 50 juta berapa. Nah, jadi itu dapatnya 5 juta. 5 juta ini adalah utang pajak kita. Ya, utang pajak dalam bentuk PPN. Jadi debitkan kas. Karena di sini kita menerima uangnya kan 50 juta. Kemudian kita juga menerima 10%-nya. Dari 50 juta ini kita kenakan PPN-nya 10%. Ya kan? Jadi kasnya jadinya 55 juta. Utang pajaknya 5 juta, penjualannya 50 juta. Jadi ini kita gabungkan jadi 55 juta. Ya, jadi kas yang kita terima adalah 55 juta. Nah, kemudian nanti pencatatan pajak saat penyetoran ke kas negara. Jadi pada saat kita mau membayarkan ke kas negara, maka utang pajak ini akan kita letakkan di debit, sedangkan kas itu kita letakkan di kredit karena kita sudah bayarkan ya. Jadi 5 juta ini nanti kita debitkan sebagai utang pajak dan kas sebesar 5 juta juga di kredit. Ya, itu dia cara kita melakukan pencatatan pada saat terjadinya transaksi hutang pajak. Kemudian pencatatan hutang dividen. Ketika terjadi transaksi, ya katakan pada tanggal 1 Juni 2019 itu PT BMA melakukan pengumuman bahwasanya diperoleh dividen tunai itu sebesar 150 juta atas 1 juta lembar saham yang dibayarkan tanggal 15 Juli 2019 kepada semua pemegang saham yang tercatat per 25 Juni 2019. Jadi kalau transaksinya seperti ini, kita akan melakukan pencatatannya. Yang pertama, pencatatan saat pengumuman dividen. Jadi pada saat pengumuman dividen itu kita lakukan pencatatan. Pencatatannya di debit laba ditahan 150 juta, kemudian kreditnya utang dividen 150 juta. Nah, kemudian kita akan melakukan pembayarannya 15 Juli. Nah, pada saat pembayaran dividen ini, maka nanti kita buat debitnya utang dividen 150 juta, kemudian kasnya 150 juta. Kas akan berkurang. Karena apa? Karena nanti kita membayarkan utang dividennya. Oke? Ini catatan untuk pencatatan hutang dividen. Jadi, intinya utang dividen itu ada pada saat pengumuman, kita catat seperti ini. Kemudian pada saat pembayaran dividen, kita catat seperti ini. Oke? Kemudian selanjutnya, di sini saya kasih contoh tentang pencatatan hutang hadiah. Jadi, katakan ini PT BMA memberikan hadiah, ya, akan memberikan hadiah kepada pelanggan 1 buah gelas dengan syarat setelah menukarkan 10 lembar kupon yang ada pada kemasan sabun. Jadi, kalau misalnya dia udah menemukan 10 kupon, baru dia bisa tukarkan dengan 1 buah gelas. Jadi, dan kupon ini terdapatnya di sabun itu. Biasanya kan seperti itu, ada dikasih hadiah-hadiah gitu ya. Ada gelas, ada piring dan lain sebagainya. Nah, ini katakan hadiahnya dalam bentuk gelas.
Nah, kemudian di dalam satu kemasan sabun terdapat 1 lembar kupon. Jadi setiap satu kemasan sabun itu terdapat 1 lembar kupon. Nah, ternyata pada tahun 2019 PT BMA ini membeli 6.000 gelas untuk hadiah dengan harga 700 per gelasnya dan telah menjual 80.000 kemasan sabun dengan harga 2.500 per kemasan sabunnya. Kemudian diperkirakan sekitar 50% kupon saja yang akan ditukarkan. Diperkirakan nih ya, dari sekian banyak itu hanya 50% saja kupon yang akan ditukarkan ke PT BMA gitu kan. Nah, selama tahun 2020 ternyata baru 20.000 kupon yang sudah ditukarkan. Ya, jadi gini. Seperti ini ya. Kita melakukan pencatatannya ada beberapa kali juga. Yang pertama pencatatan saat pembelian hadiah gelas. Jadi tadi kan kita beli hadiah gelasnya itu sebanyak 6.000. Kemudian harganya 700 per gelas. Berarti saya kalikan 6.000 dikali 700 rupiah. Maka dapat 4.200.000 rupiah. Nah, ini nanti kita catat debitnya persediaan 4.200.000, kemudian kreditnya kas 4.200.000 rupiah. Oke. Nah, kemudian apalagi pencatatan saat penjualan sabun. Jadi kan di sini ada penjualan 80.000 kemasan sabun dijual dengan harga 2.500 kemasan. Jadi ketika kita menjual 80.000 sabun ini kita kalikan harganya 2.500. Jadi ada 200 juta ya penjualan kita. Berarti gini, debitnya kas karena kita menjual barang dalam bentuk sabun, maka kas kita bertambah 200 juta. Kemudian penjualan kita bertambah 200 juta juga. Nah, pada saat pencatatan penukaran kupon. Jadi di sini dikatakan ternyata selama tahun 2020 itu baru 20.000 kupon yang sudah ditukarkan. Nah, pada sama 2020 itu baru 20.000 kupon yang sudah ditukarkan. Jadi 20.000 ini kita bagi 10. Karena kan untuk satu gelas itu harus menukarkan 10 kupon gitu kan. Nah, jadi 20.000 itu dibagi 10 kalilah 7 kali 700 harganya. Ya, 700 harga dari hadiah tadi kan. Nah, maka nanti dapat 1.400.000 rupiah. Nah, ini dikatakan sebagai beban hadiah 1.400.000 rupiah. Kemudian persediaannya itu 1.400.000 rupiah. Ya, karena berkurang. Karena apa? Karena persediaan tadi ini ya, persediaan hadiah maksudnya ya. Persediaan dalam bentuk hadiah ini kan tadi kita beli 4.200.000. Karena sudah ditukarkan kuponnya, maka ini akan berkurang. Dan muncullah beban hadiah di sini 1.400.000, sedangkan persediaan hadiahnya sudah berkurang karena sudah ada yang menukarkannya 1.400.000 rupiah. Kemudian ternyata ada kupon yang belum ditukarkan. Nah, kupon yang belum ditukarkan ini nanti kita akan akui sebagai hutang hadiah. Tadi diperkirakan itu sekitar 50% kupon saja yang akan ditukarkan. Jadi kita gini, 50% dari 80.000. Ya, 50% kali 80.000 kemasan. Kan 80.000 kemasan. Jadi dari 80.000 kemasan itu hanya 50% kupon yang akan ditukar. Jadi itu sekitar 40.000 kupon, ya kan? Nah, ternyata 40.000 dari 40.000 kupon ini sudah ditukarkan 20.000. Tadi kan sudah ditukarkan 20.000. Kan kupon yang sudah ditukarkan, maka nanti ada sisa 20.000 lagi. Nah, 20.000 sisanya ini ya 20.000 yang sisanya ini kita bagi 10 lagi. Karena kan 20.000 baru bisa ditukarkan gelas itu kalau sudah sampai 10 kupon ya kan, 10 lembar kupon. Jadi 20.000 bagi 10 lembar kupon dikalikan 700, maka ada sebesar 1.400.000. Ya, ada sekitar 1.400.000. Ini yang belum ditukarkan. Nah, ini akan kita buat sebagai beban hadiah 1.400.000, kemudian hutang hadiah 1.400.000. Ya, ini 1.400.000 ya hutang hadiahnya, bukan 200 juta. Ini salah diketik ya. Jadi hutang hadiahnya itu 1.400.000 rupiah. Nah, jadi inilah pencatatannya saat kupon belum ditukarkan. Karena belum ditukarkan, maka kita anggap sebagai hutang hadiah.
Oke, kemudian selanjutnya ini pencatatan hutang garansi. Jadi pencatatan hutang garansi, contoh soalnya begini. Selama bulan Oktober 2019 itu, PT BMA menjual 10 unit mesin industri. Jadi PT BMA itu menjual 10 unit mesin industri dan jumlahnya sebesar 250 juta. Dengan garansi 1 tahun, ya kan? Kemudian biaya kerusakan yang masih akan ditanggung satu unitnya sekitar 1.500.000. Jadi diperkirakan nanti untuk satu unit mesin ini diperkirakan akan ditanggung ya garansinya itu sebesar Rp1.500.000 sekitar itu ya. Ya. Kemudian biaya garansi yang terjadi selama tahun 2020 ternyata 3 juta, ya kan? Jadi caranya bagaimana? Ada beberapa pencatatan juga yang kita lakukan di sini. Pertama itu pencatatan pada saat penjualan barang tahun 2019. Jadi kan di sini kita menjual 10 unit mesin industri. Jadi kan 10 unit mesin industri itu kita jual, berarti di sini kasnya bertambah 250 juta, penjualannya bertambah 250 juta. Ini pada saat penjualan barang. Kemudian pencatatan taksiran beban garansi. Jadi dari 250 juta atau 10 unit mesin ini diperkirakan nantinya akan ada terjadi ya garansi itu sebesar 1.500.000 per unitnya, berarti 10 kali 1.500.000 sama dengan 15 juta. Jadi inilah perkiraan ditaksir 15 juta beban garansinya nanti yang akan ditanggung. Jadi beban garansinya 15 juta di debit, kemudian utang garansinya ya 15 juta. Ini taksiran beban garansinya. Kemudian ternyata pada tahun 2020 ya, itu cuma 3 juta. Ya, biaya garansi yang terjadi itu cuma 3 juta. Tadi kan diperkirakan 15 juta tuh. Ternyata yang sebenarnya terjadi hanya 3 juta. Berarti nanti kita pencatatannya kita lakukan adalah debitnya utang garansi 3 juta. Berarti tadi yang utang garansi kita perkirakan taksir kan itu 15 juta, ternyata akan berkurang hanya 3 juta. Nah, karena ini utang garansinya 3 juta sudah dipergunakan, maka nanti akan mengurangi kas kita sebesar 3 juta juga di kredit. Oke, jadi ini adalah pencatatan untuk utang garansi. Jadi ketika ada pembelian apapun itu dan ada pernyataan garansinya di sana, maka mereka sebagai suatu perusahaan itu akan pasti mencatat taksiran kira-kira berapa yang akan mereka tanggung, ya garansinya itu. Jadi mereka bikin taksirannya dan kemudian nanti mereka juga melakukan pencatatan yang sesungguhnya terjadi garansi itu dipergunakan berapa. Oke, sahabat BMA dimanapun berada, ini contoh lagi, latihan soal lagi ya, tentang hutang garansi. Katakan di sini penjualan tunai barang tahun 2020 itu sebesar 35 juta. Oke, kemudian beban garansi sesungguhnya terjadi selama tahun 2021 itu 5 juta. Diperkirakan beban garansi sebesar 15% dari penjualan. Nah, buatlah pencatatan saat terjadinya penjualan, taksiran beban garansi, dan biaya garansi sesungguhnya. Silakan dicoba hitung-hitung sebagai latihan soal ya, sebagai bentuk pemahaman apakah sudah paham atau belum terkait dengan pencatatan hutang garansi ini. Oke, baik sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penjelasan terkait dengan macam-macam pencatatan pada kewajiban lancar atau liabilitas lancar atau current liabilities. Ya, jadi ada beberapa tadi saya sudah jelaskan pencatatannya, bagaimana cara melakukan pencatatan, dan bagaimana cara melakukan perhitungannya. Mudah-mudahan dengan penjelasan tersebut sudah pada paham ya bagaimana atau seperti apa yang harus dilakukan ketika terjadi transaksi-transaksi tersebut di dalam aktivitas usaha kita gitu. Oke, sahabat BMA dimanapun berada, sampai ketemu lagi untuk penjelasan-penjelasan lainnya seputar dengan utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.